Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama kami di channel Cak Masrur pada segmen mata kuliah. Pada mata kuliah kali ini adalah kita masuk pada mata kuliah agama Islam, dan tema yang akan kita bahas yaitu tema taat hukum dan fungsi profetik agama. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai umat yang beriman, maka taat hukum, ya terutama hukum agama adalah sesuatu yang wajib, ya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai guidance, sebagai panduan hidup kita, yang isinya terdapat hukum-hukum dan aturan yang harus kita taati. Jelas di sana dijelaskan bahwa ada konsekuensi bagi orang yang beriman, yaitu yang salah satunya adalah bagaimana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai fungsi dari atau tanggung jawab sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepadanya. Aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka untuk mengatur, tentunya ya, mengatur sistem kehidupan manusia agar manusia itu bisa hidup baik di dunia, ya, hidup sejahtera di dunia, hidup stabil, harmoni dengan sesama manusia. Dan tentu ya ada pula aturan-aturan yang sifatnya vertikal, yaitu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kewajiban sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Baik, kita akan pahami awal dari kajian kita pada tema kali ini adalah, yang pertama kita bahas hukum Islam dan fungsinya. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ajaran agama Islam terdapat hukum, ya, atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap umat karena sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan hadis. Kita sudah pernah pahami bahwa sumber hukum Islam, ya, yang pertama adalah Al-Quran, kemudian yang kedua Al-Hadis. Dan selain itu ada sumber hukum lagi yang menjadi dasar atau sumber dalam pengambilan hukum dalam agama Islam, yaitu apa? Setelah Al-Quran, As-Sunnah, nanti ada Ijma' dan Qiyas. Empat sumber hukum dalam agama Islam ini yang disepakati oleh ulama. Adapun hukum syariat, ya, ada 5 macam hukum syariat. Ini juga perlu kita pahami. Ada istilah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Gitu. Wajib apa itu wajib? Ya, wajib sesuatu yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan ini berdosa. Ya, banyak contohnya seperti sholat, ya, puasa, zakat, gitu ya. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Konsekuensi sebagai seorang muslim, maka dia wajib, ya, berpuasa, wajib zakat, sholat, dan seterusnya. Dan bagi yang melaksanakan kewajiban tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang meninggalkan, ya, berdosa. Begitu. Jadi ini perlu kita pahami, teman-teman. Jadi semangat kita menjalankan kewajiban itu, ini tips ya menurut saya, supaya tidak terasa beban adalah kita mengejar pahala Allah Subhanahu wa taala. Semakin kewajiban itu kita kerjakan dengan baik, maka bernilai pahala yang besar, ya. Bernilai pahala yang besar. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tidak. Allah itu Maha Rahman. Bagi mereka yang nurut, yang ikut dengan aturan, wajib dia kerjakan, maka dapat pahala, dan pahala itu berkonsekuensi surga. Sebaliknya, jika ditinggalkan, mendapatkan ancaman. Ancaman apa? Ancaman neraka. Itu wajib. Sunnah, adapun sunnah adalah, ya, sesuatu yang jika dikerjakan itu bernilai pahala di sisi Allah. Sedangkan jika ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka tidak mengapa. Ini sunnah. Banyak, ya, hal-hal yang sunnah, ya. Ada sunnah dalam puasa, sunnah dalam sholat, itu ada.
ada sunnah rawatib, sunnah tahajud dan sebagainya. Ada kalau puasa Senin Kemis itu juga sunnah. Sebagai wasilah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan ibadah wajib gitu ya. Begitu. Itu sunnah. Haram. Nah, haram ini kebalikan wajib ini haram ini. Haram jika ditinggalkan berpahala ya. Jika ditinggalkan berpahala, jika dikerjakan justru malah mendapat ancaman ya, berdosa. Itu haram. Apa contohnya? Maksiat. Kalau dikerjakan berdosa dia, tapi jika ditinggalkan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, makruh. Makruh ini jika dikerjakan, makruh sebenarnya artinya dalam bahasa Arab itu adalah dibenci. Ya, dibenci. Artinya apa? Allah membenci perilaku makruh ya, yang berhukum makruh. Kalau ditinggalkan namanya makruh, artinya dibenci, maka ditinggalkan itu baik gitu kan. Walaupun jika dikerjakan itu tidak berdosa begitu ya. Jadi sesuatu yang jika dikerjakan ya tidak berdosa, tetapi jika ditinggalkan ini bernilai pahala. Ya, contohnya dalam makan minum misalkan, mengkonsumsi makanan-makanan yang berbau menyengat yang bisa mengganggu dalam sholat, misalkan makan bawang berlebihan, jengkol putih berlebihan, sehingga apa? Sehingga ketika sholat mengundang aroma yang tidak sedap dan mengganggu. Makan berdiri, nah itu walaupun nggak berdosa tetapi makruh hukumnya, makan dibenci lah, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil jalan makan itu. Tapi dalam kondisi tertentu mungkin darurat ya silakan. Ya, makan permen masa harus duduk itu kan. Kadang kan kita sambil jalan sambil ngemot permen. Nah, meskipun baiknya ketika makan tuh tidak sambil jalan, tidak sambil berdiri. Minum berdiri gitu. Enggak berdosa dia enggak, tapi ya tidak beradab lah gitu. Mubah. Nah, kalau mubah ya mubah boleh artinya. Dikerjakan boleh silakan, ya ditinggalkan silakan begitu kan. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih fungsi hukum Islam? Untuk apa fungsi atau Allah Subhanahu wa taala itu membuat hukum, aturan-aturan bagi umat manusia ya. Hukum Islam itu adalah ajaran Allah tentunya yang harus dipatuhi umat manusia, ya kan? Dan kepatuhannya itu merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Jadi aturan itu diberlakukan untuk semua manusia, ya. Dan aturan itu berfungsi sebagai wasilah untuk ibadah. Jadi aturan dibuat ini untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah. Aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Kan kadang kita sering mendengar ya, ada semacam meme begitu. Aturan dibuat itu untuk dilanggar, itu keliru, itu nggak boleh begitu ya. Jangan bermain-main terhadap hukum Allah. Ya. Aturan dibuat untuk dilanggar. Mungkin sebuah bentuk pesimis begitu ya, mengatakan aturan dibuat itu untuk dilanggar. Bukan, dibuat untuk merapikan sistem, untuk mengharmonikan sistem dan sebagainya. Maka dibuatlah aturan supaya tidak acak-acakan gitu. Aturan maka teratur begitu kan. Gitu. Dibuat supaya menjadi teratur. Dan itu nilainya ibadah. Adapun yang diatur dalam hukum Islam bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tidak hanya hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia yang lain, ya masyarakat, ya bahkan dengan benda, dengan alam semesta, dengan makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, lingkungan semuanya itu diatur dalam Islam. Dan ini merupakan salah satu karakteristik hukum Islam, komprehensif, menyeluruh, komprehensif, syamil mutasyamilun dalam bahasa Arab, komprehensif. Jadi semua dibahas di situ. Ada aturan-aturan yang jelas agar manusia tidak salah jalan. Aturan yang dibuat manusia itu tidak sempurna dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka harus memposisikan aturan Allah itu di atas aturan Allah. Kemudian jika memang
dalam kehidupan sosial boleh membuat aturan yang tidak melanggar syariat agama, itu dalam rangka untuk mungkin kesepakatan di sebuah komunitas masyarakat tertentu. Boleh membuat aturan, yang penting tidak menyalahi aturan Allah. Berikutnya, pembagian syariat Islam. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dari Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam itu ada yang sifatnya i'tiqadiyah, ada yang sifatnya amaliyah, ya. Yang i'tiqadiyah bagaimana? Hukum atau peraturan yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar kita imani. Sebagai contoh, peraturan yang berhubungan dengan esensi dan sifat Allah yang Maha Kuasa. Itu aturannya, bahwa Allah memiliki sifat wujud, ya, Allah ada. Ya, kita tentu harus meyakini syariat sebagai bentuk i'tiqad, ya, yaitu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu berkehendak, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, la mukhalafatul lil hawadits dan sebagainya. Ini yang sifatnya i'tiqadiyah, ya. Adapun yang sifatnya amaliyah, sifatnya adalah aktivitas atau hal-hal yang berkaitan dengan amal perbuatan. Yang pertama adalah ilmu moral atau ilmu akhlak lah, ya, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan pendidikan dan peningkatan jiwa, gitu ya. Seperti semua aturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan dan mencegah kejahatan. Ya, sifatnya aturan-aturan sosial lah, begitu ya. Kemudian seperti mencegah keburukan, sama seperti kita juga harus berbuat baik, berbuat benar, memenuhi janji, dapat dipercaya dan dilarang berbohong dan pengkhianatan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari syariat Islam, ya. Berbohong itu berkonsekuensi dosa, menepati janji itu mendapat pahala dan sebagainya. Ini aturan-aturan atau syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan amaliyah. Itu tentang moral, ya. Kemudian yang amaliyah yang sifatnya fikih, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia satu sama lain. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu diatur, ada syariatnya, ada hukumnya, ada aturannya. Demikian juga hubungan horizontal antar sesama manusia. Harus ada bagaimana cara ibadah kepada Allah, menyembah Allah, bagaimana berakhlak dengan Allah, ya. Atau ibadah dengan Allah, menyembah, bentuk-bentuk ibadah dan sebagainya, ini ada dalam fikih. Demikian pula muamalah sesama manusia, ya, itu juga termasuk hukum-hukum fikih dikaji di sana. Contohnya apa? Ya, contoh hubungan yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhannya, dan ibadah tidak sah atau tidak diterima kecuali disertai dengan niat. Contoh ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, ya. Itu zakat itu berkaitan dengan manusia, padahal itu kan konsekuensinya adalah pahala, kan begitu, ya. Wajib zakat itu, maka hubungan dengan Allah juga hubungan dengan sama manusia. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan syariat Islam dan bagaimana penerapannya? Ya, ini dalam studi Islam disebut dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah, tujuan daripada syariat Islam itu adalah yang pertama dalam rangka untuk memelihara agama, hifdzuddin, ya, menjaga agama. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga, memelihara akal. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan, agama adalah akal. Siapa yang tiada berakal, itu tidak menggunakan akal, maka dia adalah agama baginya. Akal tentu logis, ya, bisa dilogikakan, tentu, ya, meskipun ada beberapa kaidah-kaidah yang memang kita kaitannya dengan iman atau konteksnya ranahnya adalah ranah keimanan, ya. Misalkan bahwa Allah gaib, ya jelas kita nggak boleh kemudian berpikir Allah seperti apa bentuknya, nggak boleh. Yang jelas ada konsep laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu, dan ini harus kita pahami. Kalau sama dengan segala sesuatu, sama dengan makhluk, sama dengan benda, maka Allah yaitu lepas dari sifat ketuhanannya, gitu. Maka
Tuhan Allah itu nggak sama dengan makhluk, dia berbeda. Ya jelas lah, karena dia yang menciptakan makhluk, masa sama. Jadi jangan bernilai lebih, bernilai punya kekuasaan, punya semuanya, dia maha segalanya, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memelihara kehormatan. Ya. Dan yang kelima, memelihara harta. Inilah fungsi atau tujuan daripada syariat Islam. Ya, intinya supaya hidup tuh harmoni, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia itu harmoni. Itu tujuan syariat Islam. Bukan justru kita takut dengan syariat Islam. Sekarang banyak orang fobia dengan syariat Islam. Berbicara tentang syariat Islam, takut semua. Padahal teman-teman semua, diturunkannya syariat Islam itu dalam rangka 5 hal ini, menjaga jiwa, menyelamatkan jiwa. Bagaimana tidak? Misalkan dengan adanya aturan syariat Islam itu, ya, jelas larangan-larangan, misalkan mengganggu orang lain, menzalimi orang lain, tidak boleh membunuh, yang membunuh hukumannya ini, mencuri hukumannya ini menjaga jiwa, memelihara agama supaya agama terus hidup, dan agama menjadi barometer seseorang agar hidupnya lebih harmoni, ya, dengan Tuhan, dengan Allah, dan juga dengan sesama manusia. Berikutnya, fungsi profetik agama. Profetik, apa itu profetik? Profet Muhammad SAW. Kita sering dengar itu kan ya. Nah, profetik itu berasal dari bahasa Inggris, ya. Jadi prophetical, yang mempunyai makna kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi, yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan, dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan dan pembebasan. Profetik, kenabian, ya kenabian. Dan dalam sejarah, maka seperti Nabi Ibrahim, bagaimana dia melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Fir'aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum muslimin, ya, membimbing orang-orang miskin, orang-orang budak, belia, ya, mereka setiap penindasan dan ketidakadilan, melawan setiap penindasan dan ketidakadilan, dan mempunyai tujuan untuk apa? Untuk menuju ke arah pembebasan. Maka dalam syariat itu, ya, bagaimana Rasulullah itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk memerdekakan budak, ya. Dan syariat Islam pun juga banyak yang konsekuensi hukumnya atau dalam rangka untuk menebus kesalahan dengan apa? Dengan membebaskan budak. Itu banyak. Membebaskan budak itu menjadi salah satu hukum hukum dalam pelanggaran tertentu. Misalkan orang yang contohnya memerdekakan budak, ya. Misalkan orang yang mendihar istrinya, itu menganggap istrinya sama dengan dirinya. Atau misalkan orang yang berhubungan suami istri di malam di siang hari di bulan Ramadan, itu banyak, ya, itu yang kaitannya dengan kafarat, ya, begitu, memerdekakan budak, ya, begitu. Dan pahala-pahala yang sebanding dengan memerdekakan budak dan sebagainya. Silakan nanti teman-teman juga bisa mencari kafarat-kafarat yang sifatnya atau bentuk kafarat dalam syariat itu adalah memerdekakan budak. Menurut ahli syariati dalam Hilmi, yaitu 2008, ya, pada para nabi tidak hanya mengajarkan zikir dan doa, tetapi mereka juga datang dengan suatu ideologi pembebasan, ya, pembebasan. Jadi meskipun perbudakan itu, ya, dalam Islam ada, gitu, ya, ada budak itu dengan konteks tertentu, akan tetapi melihat dari isyarat dari hukum Islam itu bahwa
syariat Islam tentu mengarah kepada pembebasan, ya, kemerdekaan, begitu kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian fungsi profetik agama dalam hukum, ya, fungsi profetik agama adalah bahwa agama sebagai sarana menuju kebahagiaan dan juga memuat peraturan-peraturan yang mengondisikan terbentuknya batin manusia yang baik, yang berkualitas, yaitu manusia yang bermoral. Agama sebagai sumber moral. Ya. Orang kalau taat agama, maka dia taat hukum, insya Allah. Ya. Jangan dibenturkan. Ini orang taat agama pasti nggak taat hukum, na'udzubillah. Jadi jangan sampai kita pula terbawa oleh isu-isu orang yang tidak suka dengan Islam atau penggiringan opini bahwa orang yang taat agama itu dikesankan dia tidak baik akhlaknya. Orang yang taat agama itu adalah ciri-ciri orang yang akan membahayakan orang lain. Ini kan pemahamannya keliru. Jelas bahwa agama itu berfungsi untuk apa? Untuk menjadikan manusia itu hidup harmoni. Bukan sebaliknya. Kalau ada yang mengatakan sumber teror, sumber kerusakan adalah agama, sesungguhnya dia telah mencoreng, melukai agama dan tentu melawan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang keliru itu. Kalau orang yang taat agama identik dengan pelaku teror, begitu ya. Orang yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, penghafal Quran diidentikan dengan pelaku teror. Adapun misalkan orang yang melakukan teror itu adalah ada yang memang dia rajin ibadahnya, yaitu oknum, karena pemahamannya yang keliru, ideologinya yang keliru, gitu kan ya. Tapi kalau dia memahami Islam dengan benar, ya, melalui orang yang benar, maka tidak begitu. Justru malah dia akan menjadi orang yang memberi kenyamanan buat orang lain. Gitu. Jelas dalam aturan. Orang kalau membunuh seorang Muslim yang beriman itu tanpa ada sebab yang dibenarkan, itu sama seperti dia membunuh seluruh manusia loh. Karena siapa yang menghidupkan, yang menyelamatkan satu orang manusia, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ini Islam, begitu. Maka jangan sampai keliru memahami syariat. Baik, sahabat mahasiswa dan mahasiswa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa dipahami lah buat kita bersama sebagai bahan kita untuk bertadabbur dan juga bahan kita untuk mengkaji syariat Islam sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.